Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir kembali di ruang berbagi homeschooling usia sekolah yang bulan lalu libur ya kan Nur ya? Atau bulan sebelumnya ya? Bulan sebelumnya kayaknya. Oh, bulan sebelumnya ya. Bulan lalu ada. Sempat ada ya. Oke, jadi ini memang sebuah forum yang diadakan oleh Rumah Inspirasi via Zoom. Nah, biasanya kan kalau webinarnya webinar satu arah, webinar jam, teman-teman komunikasinya lewat chatting dan sebagainya. Dan ini adalah sebuah ajang, sebuah webinar yang kita lebih banyak diskusinya, lebih banyak interaksinya. Dan tentunya kami mengajak teman-teman semua untuk bisa seoptimal mungkin memanfaatkan ya semua materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi. Dan biasanya sih sampai hari ini belum semuanya menyelesaikan modul-modulnya Rumah Inspirasi karena selalu ditambah, belum lagi printables-nya nambah lagi dan segala macam. Jadi modul-modulnya akan selalu dilengkapi, belum nanti akan ada program dan sebagainya. Bisa jadi buat teman-teman peserta kelas lengkap khususnya yang baru-baru bisa jadi, kirain materinya cuma sedikit, ternyata banyak banget videonya ya, banyak banget e-booknya, banyak banget podcastnya dan sebagainya. Saya belajarnya dari mana nih? Nah, di ruang berbagi baik yang homeschooling usia sekolah maupun yang usia dini ini, kita akan membantu teman-teman semua untuk mempelajari setiap materi yang ada di Rumah Inspirasi satu demi satu. Ruang berbagi homeschooling usia sekolah khususnya di bulan September ini adalah rangkaian teman-teman. Sudah ada sejak bulan Januari kemarin. Jadi silakan teman-teman yang terutama yang baru mendaftar di kelas lengkap, langsung saja masuk di ruang member di menu komunitas. Di menu komunitas nanti akan ada namanya ruang berbagi. Ya, baik yang usia sekolah maupun yang usia dini. Kita sudah bahas banyak hal terkait dengan homeschooling, tentang hal apa yang kemudian biasanya dipertanyakan, terus kita ambil modul-modul dari Rumah Inspirasi untuk bisa menjadi katakanlah menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk mempelajarinya setahap demi setahap gitu ya teman-teman semua. Hari ini kita akan terkait dengan manajemen keseharian homeschooling, tentang jadwal, bagaimana serunya. Mari kita mulai siang hari ini dan kita sapa dulu dong buat fasilitator kita siang hari ini. Halo Kanur. Halo, selamat siang teman-teman. Alhamdulillah sehat. Oke, sip Kak Nur, silakan langsung dimulai saja. Oke. Silakan diajak ke teman-teman untuk menyampaikan apa sih tujuannya dari program sharing homeschooling usia sekolah ini dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama siang hari ini. Silakan. Oke, baik Kak Andito. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 2 anak homeschooling usia sekolah. Yang pertama anak saya usia 13 tahun, namanya Oji. Dan yang kedua usia 10 tahun, namanya Yanti. Izinkan siang ini menjadi teman berbagi dan sharing teman-teman dalam perjalanan homeschoolingnya, khususnya bagi teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Seperti biasa, posisi saya di sini bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat dan teman berbagi, khususnya bagi teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Untuk pertemuan kali ini, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu terkait dengan tema besar manajemen keseharian homeschooling, di mana salah satu pembahasan yang cukup seru yang terkait dengan jadwal homeschooling di dalam homeschooling yang cenderung dinamis dan fleksibel. Pembuatan jadwal agar kegiatan anak dapat lebih terkelola tidak jarang menjadi bagian dari keseruan homeschooling yang cukup sering ditanyakan, khususnya bagi keluarga-keluarga yang baru saja homeschooling, apalagi pernah menjalani masa belajar di sekolah yang teratur sebelumnya. Bagi teman-teman yang anaknya pernah menjalani sekolah sebelumnya, tentu perlu memahami proses alamiah yang disebut sebagai deschooling, di mana salah satu poin penting adalah bagaimana orang tua mengelola ekspektasi bahwa saat berpindah ke homeschooling, maka anak akan dapat langsung mengikuti aneka jadwal belajar dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh orang tua, yang biasanya tidak kejadian dan membuat kita sebagai orang tua frustasi. Maka bagaimana wujud dari jadwal homeschooling? Adakah aturan bakunya? Sebagaimana kata kunci dalam homeschooling adalah boleh, maka dalam kesehariannya orang tua boleh memakai jadwal, juga boleh juga tidak memakai jadwal. Dan sebanyak jumlah keluarga praktisi homeschooling yang ada di dunia, sebanyak itu pula ragam jadwal yang dapat terjadi. Nah, di forum ruang berbagi siang ini saya mengajak teman-teman semua
untuk berbagi seputar jadwal di dalam keseharian keluarga masing-masing, sehingga dapat memberikan inspirasi buat kita semua pada siang hari ini, di mana mungkin kita sedang ada yang kusut mengenai jadwal keseharian gitu. Jadi kami memohon teman-teman boleh sharing gitu ya, berbagi seputar jadwal. Siapa tahu memang saat ini ada yang sudah lebih nyaman atau ada yang lagi sangat kusut. Jadi kita mari sama-sama berbagi siang ini. Oke, baik Kak Andito, saya kembalikan lagi kepada Kak Andito. Oke, Kak Nur, terima kasih sudah mengawali proses sharing dan belajar homeschooling usia sekolah di siang hari ini dengan menceritakan latar belakang tema yang akan kita bahaskan. Nah, bagi sahabat-sahabat semua nih yang sudah mempelajari, kan di ruang member sudah ada beberapa link pengantar gitu ya, apa materi-materi terkait, ada videonya, ada e-book, dan ada podcastnya. Silakan teman-teman yang mungkin sudah mencermati dan kemudian mungkin mau berbagi punya golden moment apa dari semua materi itu yang mungkin sudah sempat disimak, baik yang semuanya boleh atau mungkin ada, oh ini nih ternyata yang selama ini saya nggak pikirkan kok ternyata sudah dijawab oleh Mas Aad dan Mbak Lala di dalam baik di videonya, di podcast maupun di e-booknya. Silakan ada yang mau berbagi mungkin bisa raise hand teman-teman. Apakah sudah ada teman-teman yang sudah membaca materi tentang manajemen keseharian homeschooling dan ternyata begitu dibaca, begitu didengarkan, begitu dibuka-buka lagi e-booknya, oh ternyata jadwal itu begitu ya, ternyata selama ini saya tuh begini, wah ternyata di homeschooling itu ternyata begitu gitu. Nah silakan teman-teman mungkin ada yang mau berbagi mengenai punya momen atau hal menarik apa yang teman-teman bisa pelajari di materi yang sudah disampaikan. Nah, andai kata pun belum, tidak apa, silakan nanti mungkin teman-teman yang punya baru kepikiran boleh dituliskan di kolom chatting, nanti kalau sempat kita bisa bacakan bersama-sama. Karena itu mungkin berarti siang ini kita langsung saja kan, masuk saja ke pertanyaan pemantik pertama. Silakan teman-teman. Oke, baik, kita berarti langsung pertanyaan pemantik ya teman-teman ya. Boleh nggak teman-teman sharing bagaimana keseharian homeschoolingnya? Apakah menggunakan jadwal atau lebih cenderung mengalir saja dalam keseharian? Silakan dilengkapi dengan alasannya. Oke. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman semua. Bayang ya pertanyaannya ya. Jadi di dalam keseharian homeschooling yang saat ini sedang dijalani, mungkin ada yang sudah menjalani sekian tahun, ada yang mungkin baru mulai bulan ini gitu ya, atau kemudian baru menjalani sejak semester ini. Jadi setelah lewat bulan Juni ini baru mulai nih, jadi sudah jalan 2-3 bulan ini homeschooling. Gimana? Apakah teman-teman menggunakan jadwal di dalam keseharian? Atau mungkin nggak pakai jadwal gitu? Ya silakan. Ada yang mau berbagi? Silakan raise hand untuk kita berikan kesempatan untuk berbagi. Wah, ini ada Kak Tri nih di kolom chatting tuh. Pakai jadwal kan Nur, 2 kali ganti jadwal. Kak Tri bisa open mic mungkin mau menceritakan mungkin sedikit cerita Kak. Ganti jadwalnya kayak apa gitu. Nah, sebelum Kak Tri open mic, kita ke Kak Nistia dulu deh yang sudah raise hand ini. Silakan Kak Nistia. Halo Kak. Ya, silakan memperkenalkan diri ya. Domisili di mana, anak berapa, dan silakan langsung jawabannya. Halo, baik, makasih. Anaknya usia berapa maksudnya Kak? Anaknya usia berapa? Jadi saya domisili di Bogor. Ya. Nah, saya ada 3. Yang pertama umur 8 tahun, yang kedua umur 6 tahun, dan yang ketiga 3 tahun. Kami dari awal sudah menjalankan homeschooling. Di awal tuh maksudnya dari awal anak pertama, ya dari anak pertama sudah memutuskan untuk homeschooling. Ya. Dan makin kesini ini kan anak makin banyak ya, anak 3. Yang saya agak kacau tuh memang di jadwal sih. Jadi tapi selama ini saya berusaha untuk tidak sesuai pattern banget, kayak harus hari ini ngapain, harus belajar ini, harus belajar itu, enggak. Memang let it flow aja, ngikutin aja kemauan anak gitu. Cuman kan kayak makin kesini takutnya nih kayak terlalu santai, apa gimana, aku salah jalan nggak ya? Kadang kan kayak gitu, mikir, aduh aku salah jalan nggak ya kayak gini ya, anakku udah bisa ini itu belum ya gitu. Tapi ternyata ketika anak bersosialisasi, ketika anak belajar matematika atau apa bisa, cuman mungkin memang tidak ahli gitu kan. Bisa tapi tidak ahli gitu. Jadi yang saya pengen tahu dari kakak juga nih,
gimana ya sesuai jadwal atau let it flow ini sebenarnya kayak gimana. Kalau aku selama ini masih ngikutin jadwal, tapi kadang kacau balau gitu-gitu. Kayak khawatir aja, takut tidak sesuai gitu. Ada rules banget nggak sih kayak homeschooling itu sebenarnya harusnya gimana gitu. Ya pas selama ini tuh aku salah jalan atau enggak gitu. Takutnya homeschoolingnya aku tersesat nih. Gitu Kak. Oke. Terima kasih Kak Nistia. Aplaus dulu dong buat Kak Nistia. Terima kasih sudah berbagi. Pasti saya meyakini selain ada 8 orang yang buka kamera di siang hari ini, pasti yang di belakangnya pada itu gue banget itu gitu ya. Anaknya lagi mau masuk usia sekolah, terus mulai ini bener nggak ya jalan, apakah ini sudah terlalu santai gitu kan, kita nggak dikejar-kejar ya Kak Nistia ya, nggak kemudian ayo belajar nggak gitu juga kan, tapi kok kayaknya santai gitu. Tapi ya anaknya ya sehat, baik-baik aja, kalau ketemu teman-temannya oke, belajar juga nggak ada masalah, bener nggak ya gitu ya. Oke, nanti itu akan terjawab Kak, mudah-mudahan di dalam sharing-sharing kita selanjutnya. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan? Silakan langsung raise hand saja yang mau menceritakan sambil kita lihat di kolom chatting. Ada dari Kak Adinda ya, Adinda Bintari, menjalani mengalir saja. Nih boleh mungkin dispesifikan ya Kak Adinda ya, spesifiknya tuh mengalirnya tuh seperti apa. Jadi ngalirnya tuh karena gini, ada ngalir unschooling yang memang terserahlah gitu ya. Tapi ada juga yang mengalir dikasih kasih paritnya gitu loh. Jadi ngalirnya sebelah sini ya. Jadi bukan ngalir ember tumpah begitu terserah kemana-mana, tapi kemudian dia tetap ngalir tapi dikasih rule, dikasih koridor dan sebagainya. Silakan di-sharingkan chatting. Wah, ini sudah ada 2. Kita ke Kak Yusuf dulu. Halo Kak Yusuf, silakan. Monggo open mic dan perkenalkan diri Anda, asalnya dari mana, domisilinya, dan anaknya berapa. Ayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Yusuf Firdaus, ayah dari 3 orang putri. Yang pertama usia 8,5 tahun dengan kondisi autis, yang kedua 6,5 tahun, anak tipikal, dan yang ketiga 3 tahun 11 bulan. Nah, domisili di mana, Mas Firdaus? Domisili di Kota Batam, Kepulauan Riau. Gimana? Sebenarnya sih kami belum memulai HS usia sekolah gitu ya. Baru menjalani HSUD di tahun 2021. Nah, di saat itu kami pernah membuat jadwal dari akhir tahun 2020. Apa yang harus kami jalani selama setahun, yaitu fokus pada English playground lah waktu itu. Memang sih agak sedikit memaksa, apalagi kita membuka kesempatan untuk anak orang lain juga di sini agar anak-anak saya bisa berbaur dengan teman-teman di lingkungannya. Namun di tahun kedua rencana yang saya upgrade itu kurikulumnya seperti apa, materinya seperti apa, kemudian video-videonya dan kegiatan bermainannya yang bagaimana. Itu sudah kami susun, ternyata di 2022 bubrah. Sebab kami harus fokus ke anak yang yang autis begitu ya. Maka dari itu setelah kami ikuti yang kelas paket lengkap yang sekarang ini, kami sedikit-sedikit mulai paham bahwa ya tergantung kebutuhan anak saja. Jadi anak saya yang autis ini butuhnya apa, kami setting kurikulumnya pun juga tidak konsisten waktunya. Maka dari itu kami ganti strategi. Artinya suka bongkar pasang jadwal, suka bongkar pasang strategi, bongkar pasang segala macamnya gitu ya. Nah, terakhir kami berkesimpulan bahwa kenapa tidak mulai pertama apa yang dia lakukan pada saat itu, atau apa yang dia inginkan pada saat itu. Kemudian anak saya yang nomor 2 berbeda lagi, karena dia anak tipikal atau yang normal, dia maunya ini kita kasih. Terus ketika ada ketidaksesuaian kita jelaskan, membangun komunikasi. Lagi-lagi waktunya dia ini kan berbeda-beda tuh. Yang jelas pada saat dia pengen itu, di saat itulah momen atau waktu kami memfasilitasinya atau membimbingnya.
dan anak yang ketiga pun beda lagi. Tapi kami melihat kuncinya ada yang di anak nomor 2. Anak nomor 2 ini jadi leader bagi adik dan kakaknya. Kalau misalnya anak nomor 2 ini kami set untuk misalnya belajar melalui bimbingan ayah dan bundanya ketika habis maghrib atau sebelum maghrib, misalnya belajar membaca, kemudian menulis, belajar Iqra. Nah, ini aja yang jadwal tetap bagi dia, yang mungkin dirasanya penting ya, harus rutin. Dan saya katakan bahwa kita kalau Alia belum bisa membaca, maka belum bisa mengerti ketika nonton YouTube atau main game maksudnya apa. Jadi kuncinya membaca. Maka dia dari itu setelah dia paham, dia mengerti bahwa jadwal sebelum maghrib atau malam adalah jadwal dia harus membaca. Sisanya itu dia unconditional gitu, mengalir saja. Ayah mau gambar di HP, mau buat ini, buat itu. Nah, pada akhirnya rumah kami yang harusnya rapi bisa-bisa berantakan. Nanti dirapikan, berantakan lagi. Nah, siasat istri saya, meja-meja itu disusun. Kami bersihkan, kemudian rak-raknya ditaruh di tengah ruangan, mainannya ditaruh di pinggir ruangan, sehingga ketika dia datang langsung duduk mau gambar. Nah, yang nomor 2 ini alhamdulillah dia sudah bisa ngeset mandiri kapan dia mau menggambar, dan sekarang lebih sukanya gambar digital pakai HP. Waktunya tidak terikat. Ya, ditambah suplemen bahwa saya katakan bahwa profesi masa depan itu salah satunya adalah menjadi ilustrator digital masa depan. Alia bisa punya ini, dia sudah masuk gitu. Nah, sekarang adiknya ikut-ikutan. Yang usia 3 tahun 10 bulan udah banyak sekali gambarnya. Salah satunya yang ini. Katanya nih HP. Dia suka-suka hati dia gambar. Diajarin nggak bisa. Jadi inilah jadinya hanya kecil aja porsi kami jadwal yang terstruktur. Sisanya itu hampir sebagian besar mereka mengelola apa yang mereka mau sendiri tanpa ada waktu yang ditentukan gitu. Ya. Mungkin juga karena karakter mereka ini kan masih usia sekolah dasar, belum terset atau terbentuk pembelajar mandiri dan belum bisa menentukan jadwal sendiri. Kalau mungkin kebutuhan jiwanya yang masih liar ini terus kami berikan, kami stimulasi, suatu saat nanti di usia remaja barulah bisa mereka itu terjadwal gitu belajarnya. Itu pengalaman di rumah kami, Kak Andito. Mohon maaf, bukan usia sekolah dasar, masih usia dini, tapi yang 6 tahun setengah ini tahun depan, Juli tahun depan ya sudah usia sekolah dasar. Di saat sekarang inilah kami belajar. Thank you, Mas Yusuf. Close dulu dong buat Mas Yusuf. Kayaknya apa yang disampaikan Mas Yusuf bakal diamini oleh banyak keluarga gitu ya, Pak. Pakai jadwal hanya untuk yang ini, tapi yang kemudian lainnya mengalir saja. Karena di teman-teman di kolom chatting juga kurang lebih hampir sama semuanya. Satu lagi ya, boleh? Tadi Kak Catur sudah resen. Gimana Kak Catur, masih bersemangat untuk bercerita bagaimana jadwal keseharian dengan anak-anaknya? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catur, ibu dari 4 anak, 12 tahun, 9, 4 dan 2 tahun. Semuanya laki-laki. Domisili di mana, Catur? Domisili, Kak? Di Bekasi, Kak. Bekasi. Sip, silakan Kak, gimana nih kesehariannya? Udah makin seru nih, udah ada 4 anak nih. 2 anak sekolah, 2 usia sekolah, 2 usia dini. Gimana Kak jadwalnya Kak? Iya, isu yang pertama dibangun memang nggak jadwal dulu sih. Itu benar, mirip tadi sama Pak Yusuf tadi. Jadi memang ada eksperimen dulu gitu. Jadi ketika coba-coba, akhirnya memang isu yang pertama jangan jadwal dulu untuk didiskusikan sama anak-anak, tapi lebih ke aku nyebutnya pola gitu Kak. Jadi karena kan setiap keluarga punya nilai-nilai kan ya yang ditanamkan ke anak-anak. Jadi pola yang dibangun kan berpengaruh juga pada pola yang dibangun kegiatan sehari-harinya gitu. Nah, untuk anak-anak ya
kami mulai ya dari subuh misalnya gitu ya. Jadi di subuh polanya apa nih, misalnya kegiatannya apa. Terus kemudian nanti sekitar mereka sudah siap, udah sarapan, udah mandi, udah dan itu semua kebiasaan itu kan dari kecil. Nanti sampai zuhur kegiatannya apa. Nah, itu semua nggak dimulai dari bikin jadwal dari jam segini sampai jam sini, nggak dibuat kayak gitu, tapi dibuat polanya, kemudian sampai satu waktu itu udah ajak. Jadi akhirnya yang saat ini mulai kegiatan dari sebelum subuh udah bangun, terus kemudian nanti ada kegiatan standar pagi lah gitu sampai sarapan, ada jeda, terus mereka udah siap mau belajar lagi sampai zuhur. Karena anak 4, saya juga fisiknya bukan superwoman gitu ya, jadi saya pun mengutarakan karena memang secara teknis saya semua gitu, karena suami di bagian yang lain yang memang nggak terlalu banyak gitu kan ya. Nah jadi kondisi fisik saya nggak bisa sampai sore full kan, jadi memang anak-anak untuk bagian belajar yang lebih serius memang di pagi, fokusnya di pagi. Nanti kalau siang udah mereka explore, kayak tadi misalnya Kak Anggito bilang yang 12 tahun suka ikan, ya itu dia explore ikan, dia mau ngapain terserah. Terus kemudian yang 8 tahun, yang 9 tahun ngapain itu terserah. Nanti sore mereka juga ngapain itu bebas gitu. Nanti maghrib ngapain lagi. Nah itu semua dibuat pola aja. Yang penting kita tanamkan nilai-nilai yang memang kita mau tetapkan ke anak, yang itu jadi patokan buat mereka, misalnya jangan tinggalin sholat gitu, dan hal-hal lain lah gitu ya. Pasti keluarga punya masing-masing punya perbedaan. Begitu Kak. Oke, thank you Kak Catur. Aplaus dulu dong buat Kak Catur. Jadi inspirasi ya buat teman-teman yang punya mungkin anaknya lumayan banyak gitu ya, dia lebih dari 2 gitu, dan itu bisa jadi sebuah inspirasi. Terima kasih Kak Catur, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Ini baru satu pertanyaan pemantik, karena Kak Nur masih punya beberapa lagi. Silakan Kak Nur, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pemantik yang kedua. Silakan. Baik, kita lanjut kedua ya. Ya. Bagi teman-teman yang baru mulai homeschoolingnya, setelah anaknya sempat bersekolah, bagaimana cerita masa transisi dari keseharian sekolah yang lebih teratur dengan keseharian homeschooling yang lebih fleksibel dan dinamis ini? Oke, ini agak spesifik nih pertanyaannya buat teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah pernah anaknya disekolahkan gitu ya, sudah pernah sekolah, terus entah karena pandemi, entah karena ada sebuah situasi dan kondisi sehingga memutuskan, oke deh kita homeschooling. Ada nggak yang mau bercerita bagaimana sih proses transisinya teman-teman dari sekolah ke tidak sekolah ini, ke homeschooling ini? Silakan, mungkin boleh raise hand, boleh nanti kita berbagi tentang pergeseran jadwalnya ini, karena ini adalah pertanyaan yang nggak tahu nih, Kak Nur bisa jawab nggak nih kalau pertanyaan? Kayaknya sih saya nggak bisa jawab ya, anaknya nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah, jadi kami belum bisa menjawab kalau yang untuk... Mungkin ada teman-teman yang ngalamin, bisa berbagi. Ya. Teman-teman ada yang mau berbagi kalau mungkin pernah sebelumnya anaknya bersekolah, terus sekarang homeschooling nih. Nah, mungkin apa nih yang terjadi nih di dalam proses transisinya? Silakan, boleh juga tulisan di kolom chatting, atau kemudian langsung raise hand saja untuk pertanyaan yang kedua ini. Sambil kita lihat-lihat di itu kata-kata. Di chat juga rame nih Kak. Iya. Teman-teman bisa baca ya, teman-teman menarik sharing-sharingnya. Sama tuh kata Kak Fancy, bongkar pasang jadwal kurikulum, kegiatan, menyesuaikan keadaan dan kebutuhan anak. Terus, dari Kak Tri juga nih. Ya. Anak 7 dan 6 tahun yang jadwal rutin, subuh 7 morning rutin, 7 sampai 10 jadwal EXL, Duolingo, hafalan, jadwal pilihan, 10 sampai 12 tidur siang, 13 sampai 15 ngaji dan minat atau keterampilan, 15 sampai 17 taekwondo atau TPA, 17 sampai 20 bebas, Sabtu, Ahad bebas. Mantap Kak Tri. Ini yang Sabtu Ahad bebas ini saya sebetulnya penasaran ini. Beneran bebas? Itu ngapain sih gitu? Apakah boleh main game seharian gitu atau ngapain? Nah, nanti mungkin Kak Tri bisa berbagi. Gimana teman-teman, ya ada yang dari luar biasa nih Kak Nur, kita applause dulu dong buat teman-teman semua. 74 partisipan loh. Wah, luar biasa. Semangatnya. Ini dari Kak Pensi juga nih, ada Kak Pensi. Iya, Kak Fancy kayaknya juga. Ya, sempat coba dua-duanya, tapi kemudian ternyata anak merasa lebih aman bila ada panduan jadwal walaupun tetap fleksibel.
Jadi antara jadwal atau tidak terjadwal ya tadi ya, menanggapi pertanyaan pemantik yang pertama ya. Tuh, katanya Kak Ayu, gimana ya caranya ngedisiplinkan anak dengan jadwal? Wah, ini bisa satu modul sendiri nih Kak Ayu. Nah, itu kalau di ruang kelas lengkap sih, Kayu. Walaupun kembali jawabannya kita bocorin di sini nggak ya, karena Iya. ujungnya ke orang tua juga. Iya, perlu ditemukan gitu ya polanya gitu. Ini orang tuanya dulu yang harus beres dulu sebelum kemudian anaknya beres gitu. Jadi Nah, dari Kak Tika tuh Kak Andin. Kak Tika udah reset. Oke. Nah, tapi sebelum ke Kak Tika itu saya mau kasih tahu. Jadi kalau di Rumah Inspirasi teman-teman semua siap-siap ya. Semua jawabannya itu selalu kembali ke diri Anda sendiri. Gitu. Anda sudah selesai belum? Anda sudah disiplin belum? Kalau kemudian belum disiplin terus minta anak disiplin, oke. Ya, kayaknya ada yang perlu kita perbaiki. Silakan Kak Tika. Mau berbagi mungkin bagaimana transisinya dari homeschooling kebalik sekolah ke homeschooling mungkin? Silakan. Iya, assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Salam. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu Kak Tika. Oh ya, aku Tika dari Pati, anak 8 tahun sama 3 tahun. Halo. Iya. Hai. Halo, hai. Apa namanya, peralihannya itu, ini anak pertama, waktu itu dia di TK ya. Sebentar, yang putus-putus di Kak Tika apa di saya? Coba Kak Nur. Kayaknya di Kak Tika deh. Maaf Kak Tika, agak suaranya bata-bata. Yang paling berasa ini, bentar ya. Iya, atau di off cam aja, nggak apa-apa. Mungkin lebih lancar kalau di off cam. Silakan Kak. Oke. Ini nggak? Ya, lancar. Beneran nggak? Oke. Iya, jadi yang paling berasa itu kalau anak sekolah, ibunya bisa me time lah. Asik, ini dia. Iya, maksudnya ngerjain domestikan atau ngerjain hal lain saat anak nggak ada gitu lah. Ya. Itu yang paling berasa banget sih, karena akhirnya setelah ini tahun kedua aku homeschooling, itu akhirnya ya yang tadi aku cerita jungkir balik, bongkar pasang jadwal karena aku tetap harus punya jadwal gitu. Ya. Itu ternyata akhirnya nemu pola, oh iya harus nyesuaiin pola antara ibu atau ayah ya, kalau emang ayah terlibat, terus sama anak gitu. Kayak kemarin di tahun kedua aku baru nemu, awalnya kan sama Mbak Catur tadi ya Mbak Catur ya tadi. Ya. Dimulai dari kegiatan tuh dari bangun subuh. Aku waktu itu netepin habis subuh anak main sebentar, terus ada pelajaran pagi-pagi lah gitu sebelum beraktivitas. Ternyata di tahun kedua anak keberatan. Aku tuh kalau pagi-pagi nggak bisa mikir Bu gitu, nggak bisa belajar. Terus gitu Kak, Jadi kakak bisanya kapan? Jam ini dia habis makan pagi, habis sarapan. Oh oke. Kalau malam kamu bisa? Malam aku mau gitu. Tapi aku juga bilang kalau malam tapi sampai jam segini ya Kak, karena ibu malam-malam butuh istirahat atau ada kerjaan lain gitu. Oh ya udah gitu. Nah akhirnya itu tadi kayak dia sangat emang kayak Mbak Lala selalu bilang sih, HS itu dinamis banget gitu. Jadi harus benar-benar kita tuh selentur mungkin gitu, terus kayak santuy gitu deh. Karena aku tipe yang suka bikin rencana, terus kalau rencana nggak terjadi gitu suka panik gitu dan stres gitu. Jadi awal-awal HS tuh udah keren banget bikin jadwal gitu, ngikutin teman HS yang udah ini dasar ini ya, kan terstruktur gitu ya. Iya, dan aku ngikutin teman HS yang udah 3 tahun. Wow, jadwalnya kayak gini. Wah, aku ikutin, keren banget ya. Ternyata pas praktek, wow. Sama-sama wow, Kak. Sama-sama wow. Sama-sama wow, beda intonasi. Wow, keren yang sini. Wow, stres. Ya, insight-nya ya, maksudnya sampai sekarang aku pegangannya gini, meskipun aku sadar diri pasti ini akan tiap tahun akan terjadi, tapi setidaknya harus ada pegangan kegiatan yang di-keep gitu loh. Ya. Kayak misalkan 1 atau 2 kegiatan yang wajib itu nggak boleh enggak gitu. Contoh apa kalau di tempat Kak Tika? Aku ikro-nya, belajar ikro, sama menggambar atau bikin cerita, baca buku, pokoknya literasi. Karena
memang anaknya suka itu. Untungnya dia minatnya udah kelihatan. Jadi orang tua ada, oh ini tinggal fasilitasi. Gitu sih Kak, sharing dari keluarga kami. Thank you Kak Tika, plus dulu Ya, dong. sama-sama. Apalagi pas lagi Kak Tika menyebutkan yang hilang dari homeschooling adalah me time. Wah, siapa yang merasakan hal yang sama? Waktu itu kita di Parents Club kayak pernah sharing tentang itu ya Kak Nur ya. Iya, me time. Time-nya para orang tua bagi homeschooling bisa nggak sih atau gimana sih caranya? Okay. Ada Kak Jul nih, Kak Jul dengan anak berapa Kak Jul? Berapa ya? Saya sampai masih bisa me time nggak Kak Jul? Boleh nih Kak Jul sharing-sharing juga nih. Iya. Oke, sip. Kita langsung silakan teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan sempat bersekolah dan kemudian sekarang homeschooling, ada keseruan di proses transisi yang mungkin mau di-sharingkan, silakan. Dan ini juga seru nih apa dari Kak Eka di chatting untuk jadwal saya membuat lesson plan bulanan dengan tematik. Wah, tetap saja masih kurang optimal kan sesuai mood anak 4, 6, dan 7 tahun. Ya memang itulah asiknya homeschooling ya. Kita bisa menyesuaikan dengan mood anak. Ya kalau mohon maaf ya kalau misalnya di sekolah kan mood nggak mood ya selesaiin gitu. Akhirnya yang ngerjain orang tuanya gitu ya. Atau pihak ketiga gitu ya, yang kemudian bagaimana caranya harus selesai. Nah, kalau di sini kan kita bisa menyesuaikan dengan mood anak. Oke, Kak Nur, sepertinya teman-teman akan lebih tertarik dengan mungkin pertanyaan pemantik berikutnya. Silakan. Oke, kita lanjut nomor 3 ya tadi ya baru. Oke, bagi teman-teman yang menggunakan jadwal dalam keseharian homeschoolingnya, dalam penyusunannya apakah melibatkan anak atau hanya dari orang tua dan anak tinggal mengikuti? Ada nggak yang mau berbagi proses pembuatan jadwalnya seperti apa? Silakan teman-teman semua. Maksudnya yang khususnya dia usia sekolah ya kan. Kalau usia dini kan cenderung anaknya ngikut aja biasanya sampai usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh cenderung ngikut aja. Dan mungkin di antara teman-teman ada yang memang anak yang usia dini sedang menyimak, nggak apa-apa juga. Tapi yang buat yang sudah masuk usia sekolah, kira-kira sempat ada komunikasi nggak? Diobrolin nggak sih pembuatan jadwal itu? Atau pokoknya nih mama udah bikin nih, ceplek, tempel, atau gimana? Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi, boleh raise hand atau boleh diceritakan mungkin di kolom chatting gimana proses pembuatan jadwal di kesehariannya teman-teman. Kalau tadi mungkin dari sharing sudah mulai dibagikan juga ya, dari Kak Catur cerita semua berawal dari pola, pola itu yang kemudian bukan dibakukan ya, tapi kemudian memang distrukturkan sehingga inilah jadwalnya gitu. Dan ini mungkin didiskusikan. Wah, keren nih Kak Catur mau melengkapi mungkin. Silakan Kak Catur. Silakan Kak Catur. Gimana proses pembuatan jadwal? Mungkin udah sampai ke level membuat ya, karena anak pertamanya sudah 12 tahun. Silakan Kak. Ya. Jadi kalau lanjutannya nih yang tadi tentang pola, jadi dibuatnya itu pola pikirnya buat saya dan anak-anak jangan jadwal per jam gitu. Jadi pakai menu lah gitu. Sama lah kayak yang rata-rata seperti itu kayaknya ya. Akhirnya menu ya. Saya juga kayak akhirnya gitu. Begitu akhirnya. Kan kepengennya jadwal jam 8 sampai jam 10 begini ya, 10 sampai jam 12 kejadian kan tidak seperti itu. Akhirnya bagian menu. Oke, terus Kak? Iya, tapi memang saya selama homeschooling kan memang belum pernah sekolah anaknya. Memang nggak pernah pakai jadwal, nggak pernah pakai jam sih, enggak. Memang dari awal pakai menu gitu. Tapi alhamdulillah ternyata kita sama gitu. Jadi aku nggak salah gitu lah. Karena memang polanya anak-anak lebih suka menu, kita diskusikan. Bisa malam, bisa pagi pas. Jadi kalau yang rutin itu kan misalnya pagi, standar paginya mereka udah selesai. Terus kita bicarakan sembari ngobrol santai, entah sarapan atau ngapain ya gitu ya. Nah itu mereka punya jurnalnya masing-masing untuk menentukan hari ini tuh mau belajar apa gitu. Pakai menu. Nah terus terserah sih sebetulnya mau jam berapanya gitu. Tapi memang ada semacam target gitu. Misalnya maksimal banget gitu yang butuh fresh berpikirnya seperti belajar matematik atau sains itu jangan siang gitu, karena kalau dipindah siang itu udah diutak-atik gitu, nggak nyaman buat saya, buat anak-anak. Jadinya maksimal ya sebelum zuhur, sebelum makan siang udah
kelar gitu. Jadi kan mereka udah belajar serius, udah capek, udah lelah, jadi makan siang makannya banyak, makannya habis gitu. Jadi polanya kayak gitu. Nanti kalau yang ekspor dan selainnya itu terserah mereka baru gitu. Mau selesainya kapan, mau nggak selesai hari ini, mau selesai besok gitu. Tapi itu ada target sampai zuhur menunya ini gitu. Kalau misalnya ternyata qadarullah tidak cukup waktu, misalnya kan biasanya yang 12 tahun itu kan kita buat targetnya 3 ilmu agama, 3 ilmu umum, 3 kegiatan pekerjaan rumah gitu ya. Itu dalam 1 hari. Nah kalau misalnya ternyata yang umum ini tidak selesai zuhur, ya sudah nggak apa-apa juga diselesaikan nanti gitu. Tapi misalnya konsekuensinya dia nggak bisa lihat video kesukaannya gitu, karena misalnya ya ya memang mundur dianya gitu. Itu konsekuensi aja sih, tambahan buat kondisi keluarga itu Kak pakai. Thank you Kak, applause lagi dong buat Kak Catur. Menarik tadi, ada pola ya Kak Nur ya. Jadi buat yang apa ya, yang susah gitu ya, atau yang kemudian yang diwajibkan gitu, kamu harus punya walaupun mungkin dia nggak terlalu suka, itu taruh di awal, taruh di pagi di mana anak-anak masih fresh, masih segar, otaknya masih enak. Karena kalau main game mah kapan aja pasti bisa ya. Malam ya masih segar ya kalau game. Sesuatu yang diminatin itu mau belum tidur juga pasti masih diomongin, tapi sesuatu yang wajib biasa kadang-kadang bukan sesuatu yang diminati tapi menurut kita penting. Nah itu biasanya juga taruh di awal, bahkan kalau di Kak Catur tadi sebelum zuhur semua itu sudah selesai, kalau nggak ada lanjutannya atau ada konsekuensinya. Wih, ini ada Kak Elsa nih mau berbagi juga. Mantap nih Kak Elsa. Silakan Kak Elsa, gimana keseharian homeschoolingnya, jadwalnya biasanya diomongin atau Kak Elsa udah ini ya jadwalnya ya, Safik dan teman-teman. Oke. Silakan Kak, gimana? Silakan. Iya, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Kak. Selamat siang. Ini saya tahun perkenalkan diri dulu Kak Elsa. Di sini ada 70 partisipan, belum semuanya kenal Kak Elsa loh. Iya. Salam kenal teman-teman buat yang baru ketemu saya Elsa. Domisilinya sekarang di Padang. Punya 3 anak, homeschooling sejak lahir, usia 8 tahun laki-laki, usia 6 tahun laki-laki, sama usia 3 tahun 8 bulan perempuan. Untuk jadwal biasanya saya yang susah itu dari dulu tuh Syafiq ya. Jadi ini perkembangan Syafiq sekarang, dia dulunya dia susah diajak belajar. Jadi diajak duduk diam, belajar ikhlas itu sambil lompat-lompat segala macam. Jadinya waktu itu padahal jadwalnya udah sesuai kesepakatan. Maksudnya bukan jadwal sih, yaitu tadi kayak Kak Catur, udah menu gitu. Kita pagi-pagi tuh kita ngobrolin hari ini kita jadi tetap homeschooling apa enggak? Tetap katanya. Dia semangat, tapi waktu pas ditanya belajarnya kapan? Bentar lagi katanya. Tapi ya itu nggak spesifik itu ya, sebentar lagi itu. Sebentar lagi itu berapa menit gitu. Iya 5 menit lagi, tapi nanti pasti panggil lagi tetap susah. Intinya dulu tuh cara belajar dia tuh benar-benar nguji kesabaran. Nah sekarang dia udah 8 tahun, tapi ya itu belum bisa baca belum lancar, tulis. Alhamdulillah sekarang ada kemajuan yang dia tadinya dia udah suka jadwalnya, tapi dia masih merasa terpaksa mengerjakan jadwalnya. Nah waktu sekarang dia baru mulai 2 minggu ini ikut ngaji di TPA. Selama dia ngaji di luar perkiraan saya, ternyata pas ngaji itu kan 2 jam Mas Andit, 2 jam duduk diam ya sama Ustadz. Itu saya tanya Ustadznya, alhamdulillah dia betah. Tapi saya sendiri ya sekarang mau nyusun jadwalnya tuh kayak nggak tega. Soalnya kalau anak homeschooling belajar 2 jam tuh kayaknya udah lama banget. Orang biasanya cuma 5 menit belajarnya. Jadinya sekarang saya udah pasrahin ke dia. Maksudnya nggak saklek gimana nih jadwal kita nih, kita masih proses ngatur jadwal nih. Menurut Mas Safik kita butuh belajar apa? Masih belajar karsif, masih perlu nggak belajar? Jadi dia merasa, iya sebelumnya saya udah jelasin tulisan tegak bersambung fungsinya ditulis buat apa fungsi manfaatnya, dia membiasakan tulisan tegak bersambung. Dengan kesadaran yang saya omelin terus, ternyata menurut dia itu penting.
Jadinya sekarang secara jadwal kita bebas, tapi dia sendiri begitu pulang, Safik ngerjain PR dulu ya Bunda. Saya juga, wah Safik ngerjain PR sendiri, inisiatif gitu. Mau dia habis itu, Safik capek mau tidur dulu jam 11-an tidur siang. Oh, oke, tidur. Nanti jam 1 ini kan nggak ada Zoom, terserah Mas Safik mau kan sebelum-sebelumnya udah ada jadwal. Ini ada jadwal nih, Safik pilih aja nih mau ngerjain yang mana. Jadi dia ngerjain jam 1 siang, Safik mau latihan nulis katanya. Dia nulis sendiri. Itu saya sambil aktivitas paling sewaktu-waktu dia nanya atau ngerjain Matific. Jadi udah inisiatif sendiri. Mungkin 2 tahun saya bersabar banget itu yang ya 2 tahun benar-benar ya, Kak. pusing ngatur jadwal gitu. Dan sekarang saya udah ya itu tadi sih udah ridho, udah ya terserah Safi gimana. Tapi yang pasti titiknya dia udah sadar bahwa hal-hal kayak membaca, ngerjain Matific, menulis itu dia udah merasa butuh. Jadi saya sampai udah bilang, Mas Safik udah belajarnya nulis cetak aja kan lebih gampang. Tapi jadi nggak perlu susah-susah nulis karsif. Nggak mau, Safik maunya nulisnya karsif gitu. Jadi loh kok sekarang sayanya udah pasrahin gitu Mas Adit. Dia malah dia sendiri yang inisiatif milih jadwalnya hari ini. Jadi begitu jam 1 dia ngerjain sampai jam 3 nanti dia main lagi, main bebas. Jadi saya nggak ada inget-ingetin cuma ngingetin hari ini mau belajar nggak gitu aja nanti dia udah milih tapi memang sabarnya butuh 2 tahun lebih. Luar biasa. Thank you Kak Elsa, applause dulu dong buat Kak Elsa sudah berbagi. Itu ya teman-teman ya yang lagi baru mulai ngejadwal homeschooling 2 tahun. 2 tahun ini kelihatannya aja angkanya 2, tapi ini 2 dikali 365 hari ya. Sebetulnya ada 700 sekian hari dikali 24 jam kesabaran ya yang kemudian diceritakan oleh Kak Elsa dan ya mudah-mudahan mungkin beberapa programnya RI bermanfaat ya Kak Elsa ya yang mindful itulah yang kemudian membuat mungkin itu memberikan sebuah energi baik buat Safik tersendiri dan ternyata mencapai sebuah lompatan yang mungkin Kak Elsa juga tidak percaya bahwa ternyata bisa sampai ya kita di level ini. Luar biasa. Thank you Kak Elsa sudah berbagi. Kita lanjut ya ke langsung pertanyaan ke berikutnya Kak Nur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Bagi teman-teman yang menggunakan jadwal dalam keseharian homeschoolingnya, apakah boleh berbagi alat bantu apa yang teman-teman gunakan agar jadwal dalam keseharian homeschooling dapat dijalani dengan baik? Apakah menggunakan jadwal tertulis yang ditempel di dinding, menggunakan jurnal untuk membuat checklist, atau menggunakan gawai seperti ponsel pintar untuk mengingatkan agenda yang berjalan dalam keseharian? Adakah yang mau berbagi? Oke, silakan teman-teman. Jadi kan kita sudah bicara tentang jadwal, bukan jadwal secara umum, semua menjadwalkan walaupun kemudian mungkin spesifik dan sebagainya dengan caranya masing-masing. Alat bantunya apa sih? Ya, apakah kemudian alat bantunya pakai jurnal atau apa segala macam? Wis, Kak Dita nih, silakan. Silakan Kak Dita. Silakan memperkenalkan diri dulu ya, Kak. Memperkenalkan, nama saya Dita. Ibu dari 2 orang anak, satu anak usia sekolah, satu masih usia dini. Ya. Jadi untuk jadwal saya pakai untuk anak usia sekolah. Jadi berapa tahun anaknya Kak usia sekolahnya? Anaknya 7 tahun 8 bulan. Sejak beberapa bulan terakhir saya mengikuti metode Charlotte Mason untuk belajar. Jadi sedang belajar metode sana dan mencoba anak juga mengikuti metode CM untuk belajar. Jadi karena metodenya short lesson, ya cuman sekali topik belajarnya banyak tapi pendek-pendek gitu ya. Jadi memang ditempel di dinding itu untuk sesi akademisnya paling cuma 1 jam lebih ya cuman tapi materinya banyak. Cuma 5 nulis huruf 5 menit, nulis angka 5 menit, terus puisi 3 menit nggak sampai. Ya, kadang sains cuma 10 menit gitu ya. Metodenya pendek-pendek. Jadi yang membantu itu memang kita tulis dulu di dinding gitu ya. Sesi akademisnya apa saja, terus pakai alarm. Jadi memang sama si kakak itu alarm handphone tuh 5 menit ting selesai. Kayak Iqra cuma 5 menit nggak mau lanjut lagi, kalau udah bunyi itu memang ganti pemain gitu. Jadi memang cukup 1 jam dan metodenya begitu dan sejauh ini dengan metode pendek-pendek gitu ada kemajuan daripada sebelumnya. Saya cuma nargetkan
Kak nulis nih 1 halaman, nggak akan selesai begitu. Ya. Tapi kalau nulis pakai 5 menit, itu bisa selesai gitu. Walaupun jatuhnya juga 1 halaman gitu ya. Jadi sejauh ini metode itu cocok untuk keluarga kami. Itu Kak Andi. Jadi Thank you. kalau untuk journalingnya saya pakai diarium ya, jadi pakai aplikasi di handphone. Jadi setiap kegiatan saya ditulis di kolom chat ya Kak, apa Jerium apa tadi? ya aplikasinya diarium. Jadi Diarium. saya bisa foto, bisa nulis. Jadi seperti kayak media sosial mungkin ya, tapi hanya untuk saya sendiri gitu. Karena saya merasa agak kurang nyaman juga semua dipublish di media sosial. Tapi ternyata ketika saya mengurangi jadwal unggah di internet, neneknya komplain seakan-akan anaknya cucunya nggak belajar gitu ya. Iya, kagak ada laporannya ini ya cucunya. Jadi neneknya memantau berarti ya Kak ya? Canggih nih neneknya bermedsos ini berarti nih Pak. Jadi solusinya ya status WhatsApp di setting hanya untuk nenek dan luar biasa keluarga gitu. Jadi diposting gitu ya, hanya di status WhatsApp. Jadi dikasih tahu anaknya, cucunya belajar apa hari ini. Jadi seakan-akan karena udah sebulan lebih saya memang nggak posting ya Kak untuk kegiatan ini gitu. Ya, ternyata itu komplain. Terima kasih Kak Dita, applause dulu dong buat Kak Dita. Keren ya, jadi tadi bukan project based learning, tapi time based learning. Jadi daripada dibikin project kagak selesai-selesai, ya udah mendingan kita bikin per 5 menit. Oh, ternyata di keluarga Kak Dita untuk anak yang usia 7 tahun 6 bulan it works. Siapa tahu bisa berhasil juga di tempatnya teman-teman. Oke, thank you buat sharing alat bantunya. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi lagi di dalam keseharian homeschoolingnya untuk menepati jadwal atau untuk mengkomunikasikan jadwalnya kepada anak-anak itu menggunakan alat bantu apa gitu ya? Apakah kemudian pakai ditulis atau gawai dan sebagainya. Ini ada yang Kak Catur pakai jurnal, terus Kak Fetri jadwal dicetak tempel di dinding, dibuat setiap minggu. Jadi setiap minggu ada jadwalnya yang diupdate gitu ya, Kak Fetri ya. Terima kasih. Silakan teman-teman semua ada yang mau berbagi mungkin bagaimana untuk mengkomunikasikan jadwal hariannya. Kan pengennya jadwal itu jalan dengan otomatis ya. Jadi kita kan sebagai orang tua yang nggak harus ngingetin terus, ngingetin lagi gitu kan. Pengennya kan ada alat bantunya, apakah pakai kalau tadi Kak Dita dengan jadwal yang ditempel di dinding, Kak Fensi juga demikian. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi bagaimana tips dan trik dari jadwalnya di dalam sehari-hari. Kalau Kak Nur gimana Kak Nur? Biasanya anak-anak. Kalau di keluarga kami pernah menggunakan papan tempel gitu ya dengan magnet yang di Rumah Inspirasi itu juga ada. Ya. Jadi sebenarnya udah pakai macam-macam sih sampai lupa ya gitu karena saking banyak nyoba gitu. Apalagi seiring bertambah usia anak itu selalu ada penyesuaian kan. Kita cari yang paling cocok karena kan memang berubah-berubah gitu. Nah, kami pernah pakai papan tempel, pernah juga pakai printables yang jadwal sebulan. Ya. Terus ada bantuan checklist harian juga, terus menggunakan gawe juga, karena anak-anak kan sekarang udah mulai pegang HP kan sebenarnya untuk belajar gitu, kayak Oji 13 tahun gitu, jadi sekarang nih justru lagi pakai checklist gitu. Jadi tapi kalau di jurnal sih mereka juga sudah punya agenda gitu ya, di setiap bulan itu mereka sudah ada apa aja sih kegiatan selama sebulan yang akan mereka ikuti gitu, misalnya kayak tanding renang gitu ya, dia kan sudah masuk jadwal, atau kegiatan apa gitu yang sudah rutin gitu dia sudah masuk jadwal gitu sih. Oke, jadi kombinasi ya Kak. Sudah mencoba yang ditempel udah, yang gawe juga menjalankan. Oke, sip. Terima kasih tuh. Sudah ada ya nama aplikasinya ya, Diarium ya dari Kak Dita, terus Kak Evi juga pakai jurnal dari Rumah Inspirasi dan ada jadwal di sini juga. Oke Kak Nur, sepertinya kita bisa masuk nih ke pertanyaan pematik terakhir. Wah, nggak kerasa udah tinggal 8 menit akhir dari pertemuan kita. Silakan mungkin Kak Nur pertanyaan pematik terakhirnya. Ini di chatnya juga menarik kan, Dit. Oke, kita lanjut pertanyaan kelima. Menurut teman-teman yang sudah menjalani keseharian homeschooling, apa tantangan terbesar yang dihadapi terkait dengan jadwal dalam keseharian homeschoolingnya? Dan apa kiat atau tips yang bisa dibagi saat menghadapi kendala atau tantangan tersebut?
Oke, sekarang kita ke tantangannya. Ketika mau membuat jadwal atau menjalankan jadwal, apa sih tantangan terbesarnya? Wah, ini nih. Kita ke Kak Nia dulu ya, sebelum ke Kak Catur ya. Silakan Kak Nia. Apa sih Kak tantangannya kalau lagi bikin jadwal sehari-hari sama anak-anak? Silakan memperkenalkan diri dulu ya Kak. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nia. Saya dari Bandung. Anak saya usianya 7,5 tahun. Jadi memang ini saya baru jalan sekitar 2 tahun ya homeschooling, dan memang kayak masih bongkar pasang soal jadwal. Kalau tantangannya tuh di sini, salah satunya setelah lepas pandemi ini adalah udah bikin jadwal bagus-bagus nih. Padahal jadwalnya tuh udah dibikin sesederhana mungkin. Jadi yang inti-inti gitu di setiap hari tuh. Ican kecilin dulu. Yang inti gitu. Tapi tetap akhirnya tuh suka berantakan kalau misalnya tiba-tiba di tengah ada kegiatan yang lebih menarik gitu. Misalnya ada janjian ketemuan dengan temen yang Hichan ya, maksudnya playdate gitu. Ayo ketemuan gitu. Itu sih kadang yang akhirnya tuh menjadikan jadwal tuh berantakan gitu. Akhirnya ya si jadwal-jadwal ini banyak yang nggak bisa terrealisasi gitu. Awalnya tuh suka ngerasa jadi kayak, aduh ini parah banget ya, jadi berantakan gitu. Jadi kitanya tuh kusut gitu. Tapi akhirnya satu-satunya cara adalah berdamai sih gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kayak kondisinya di keluarga kita gini, awalnya tuh harus pakai skala prioritas sih. Jadi kalau misalnya menurut kita playdate ini lebih penting, ya udah terima aja gitu bahwa jadwal ini akan berantakan dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi si kegiatan ini kalau misalnya lebih penting, nanti digeser ke hari lain gitu. Jadi kalau misalnya playdate ini nggak penting, ya udah bilang aja nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut aku satu-satunya cara biar lega itu adalah menerima gitu, dan ya udah nggak apa-apa banget untuk membongkar kembali jadwal gitu. Jadi sejauh ini sih kalau dalam sebulan itu memang lebih banyak berantakannya gitu. Tapi kita kan kalau yang diajarin sama Mas Ari itu biasa selalu pakai minimal ya, minimal setiap hari itu ada apa gitu. Nah itu kalau misalnya udah jalan itu, ya udahlah, alhamdulillah ya masih ada belajarnya gitu. Alhamdulillah masih ada yang dikerjain ya. Nah, ya. Terima kasih Kak Nia, aplaus dulu dong buat Kak Nia. Siapa di sini keluarga-keluarga yang selalu terdistract atau kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lebih menarik ini, aduh, di jadwal nggak jalan. Nah, selamat ya, ada Kak Nia yang jadi temannya. Silakan Kak Catur, mungkin mau dilengkapi bagaimana tantangannya setelah sekian lama menjalani homeschooling 12 tahun. Nah, buka pasang jadwal, apa serunya Kak? Silakan. Ya, tantangannya untuk sekarang ini tuh di teknisnya sih Kak, proses menjalaninya itu. Jadi karena anak 4, 2 udah bisa fokus, anak-anak usia sekolah, yang 2 masih heboh, masih maunya bisa ada teriak-teriak kalau lagi senang, kalau kenapa-kenapa nangis gitu. Jadi ketika yang satu lagi ngerjain soal statistik misalnya ya, yang satu teriak atau misalnya jatuh main berakiasi misalnya apa gitu ya. Nah, terus nah itu kan buyar tuh kalau. Nah, kemudian saat itu ketika saya refleksi, harusnya bagaimana nih gitu, karena anak ketiga ini memang tenaganya lebih kuat ya, maksudnya nggak seanteng abang-abangnya gitu, jadi memang mengganggu gitu. Nah kemudian akhirnya saya refleksi kenapa anak yang ketiga ini kenapa mengganggu terus dan sebagainya. Nah kemudian akhirnya saya kan ilmu itu membuat bisa memberikan jalan keluar ya. Jadi akhirnya saya coba cari tahu bagaimana agar yang anak usia sekolah ini dengan jadwalnya memang jam segitu. Waktu itu saya juga sudah sempat curhat kan ya di Kulzum malam itu sama Mas Aar dan Mbak Lala. Jangan bilang-bilang Kak ada Kulzum malam-malam kan, nanti pada penasaran. Emang ada Kulzum malam-malam? Ada, khusus buat pada daftar. Nah, terus ketika itu kan intinya fokus di kakaknya. Emang selama ini memang fokus di kakaknya gitu, tapi kenyataannya memang tetap nggak bisa juga cuek gitu. Jadi akhirnya dibuat strateginya bagaimana, dipikirin, ya berdoa juga gitu. Akhirnya waktu itu saya ikut webinar tentang atensi gitu. Jadi paling tidak ilmunya salah satunya adalah untuk yang anak usia sekolah itu paling tidak
dia punya 3 kali usianya untuk bisa fokus. Kalau dia bermasalah berarti ada PR buat anak itu. Entah itu dia harus melakukan kegiatan yang membantu atensinya. Jadi waktu itu diajarin kegiatan crossfit lain agar dia tetap fokus walaupun adik-adiknya gaduh gitu. Sebetulnya ke arah situ tantangan saya gitu. Tantangan di sini. Nah, terus anak yang kedua juga kayak gitu. Nggak bisa suara teriak-teriak pada saat dia lagi belajar menulis gitu. Nah, bagaimana dia di 3 kali usianya, 3 kali 9 berarti 27 menit dengan jeda 15 menit misalnya, itu dia bisa fokus walaupun adiknya gaduh gitu. Akhirnya triknya seperti itu. Yang penting di 3 kali usianya itu dia bisa fokus, jadi dia tetap dapat walaupun nanti akan ada kegaduhan tapi dia udah dapat gitu yang dia pelajari gitu. Jadi walaupun nggak bisa sepanjang waktu sampai zuhur itu dia dapat banyak, tapi paling tidak kehilangan semuanya dengan standar minimal 3 kali usianya itu. Jadi terus kemudian di adik-adiknya ya punya treatment yang sama di bagian atensi. Berarti harus ada media, misalnya dia harus dikasih mainan apa atau bongkar pasang atau bagaimana biar dia tidak mengganggu kakaknya. Soalnya satu rumah saya kecil, anak laki-laki, fisiknya kuat-kuat, jadi pasti gaduh setiap hari dan saya cuma bisa mengong aja perempuan sendiri gitu. Jadi kondisinya harus dibuat strategi seperti itu. Minimal harus ada yang didapat dari usianya itu. Oke, thank you Kak Catur. Luar biasa. Puas lagi buat Kak Catur. Ini betul-betul kita dapat full cerita ini ya dari Kak Catur ya. Dan kayaknya banyak mewakili nih, mungkin siapa di sini yang anaknya lebih dari 3? Pasti kegaduhan adalah keseharian ya, keramaian, kegaduhan. Dan nggak harus anak laki-laki semua loh Kak Catur, anak perempuan juga sama kayaknya gaduhnya, sama ramainya, apalagi kemudian itu menjadi sebuah hal yang ya itulah yang perlu dinikmati. Nggak lama lagi kayaknya Kak Catur, sebentar lagi Tata sudah, rumahku menjadi hening, sepi, dan sebagainya ketika anak-anak sudah berjalan dengan perjalanannya masing-masing. Selamat menikmati ya Kak Catur. Ternyata sekarang sudah pas pukul 3 sore nih Kak Nur, berarti ini sudah di akhir acara kita. Tapi sebelum kita coba cek dulu di kolom chatting nih kata Kak Tika untuk tantangannya manajemen waktu dan emosi. Itu dia. Dari KPNSI, kami juga gunakan jadwal bulan di HP untuk kegiatan-kegiatan di luar rumah. Nah, betul Kak, sama. Mantap. Nih, Kak Terus ada dari Kak Yulita juga, aneka jadwalnya tuh di-sharingkan di sana. Terus Kak Christian bertanya kalau tempat kursus bahasa Inggris online untuk anak balita yang recommended. Wah, silakan teman-teman yang punya rekomendasi langsung tulis saya di kolom chatting. Kalau dari Rumah Inspirasi kita ada Reading X ya. Kita menyediakan seat Reading X dengan harga spesial. Salah satu ya di awal-awal itu buat anak-anak usia dini lumayan lah untuk kemudian mereka mengenal pronouns dan sebagainya. Mungkin teman-teman punya cerita-cerita yang lain atau referensi lain boleh disampaikan di kolom chatting. Tuh. Dari KPNSI nih, tantangannya ekspektasi dan kesabaran. Nah, sama banget. Itu bisa satu sesi full Zoom sendiri ya, Kak. Kita udah ngebahas tentang ekspektasi dan kesabaran. Oke, teman-teman semua, aplaus dulu dong buat 70 partisipan yang masih bertahan di sesi ruang berbagi tentang jadwal kali ini. Memang temanya warna-warni homeschooling ya, teman-teman. Iya. Warna-warni jadwal. Jadwal homeschooling. Karena begitulah fleksibilitas jadwal. Dan kalau tadi mau sedikit berkaca dari apa yang tadi Kak Catur sampaikan, ya itulah enaknya homeschooling. Jam pelajarannya bisa kita atur sendiri ya. Jadi kalau jam pelajaran 45 menit itu kebanyakan ya sebetulnya kondisi anak ya. Dikali 3 juga nggak nyampe. Berarti harusnya 15 tahun baru bisa 45 menit belajar fokusnya kalau berdasarkan ilmunya Kak Catur tadi. Oke Kak Nur, silakan mungkin ada yang mau disampaikan di sesi akhir kita. Baik, teman-teman semua, terima kasih yang sudah berbagi dan bercerita tentang pengalaman seputar jadwal dan yang digunakan di dalam keseharian homeschooling teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi gitu ya buat kita semua. Semoga semakin bisa menjadi sumber kegalauan gitu ya. Kalau tadi mungkin kusut, siapa tahu bisa menjadi pencerahan pada siang hari ini. Dan sampai ketemu lagi ya, Kak, di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dan saya ajak teman-teman untuk open cam sebentar, kita foto sejenak karena saya akan memotret yang kamera terbuka. Sambil menunggu teman-teman buka kamera, saya permisi berbagi sedikit tentang, mungkin teman-teman sudah melihat ini ya di
di web member Rumah Inspirasi bahwa bulan September ini padat ya, padat dengan aneka ilmu, dan ini belum termasuk program Superpower-nya Mbak Ella yang berjalan sendiri. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang sudah lolos ke putaran keduanya. Ini jadi setelah ruang berbagi HSUS kali ini ada nanti hari Jumat depan akan ada program ya teman-teman ya. Program mengasah keterampilan belajar khusus buat peserta kelas lengkap dan coaching. Jadi ini tidak dilepas satuan, tidak bisa hanya ngambil ini saja, karena ini mungkin merupakan sebuah paket dari kelas secara keseluruhan. Nah, ini Mas Ar akan membuat sebuah program pendampingan selama 2 minggu, 14 hari, untuk mengasah keterampilan belajar. Seperti apa? Kayaknya teman-teman di sini juga nggak ada yang tahu, gitu. Saya juga nggak tahu, orang ini program baru. Nah, biasanya kalau ada program baru selalu ada yang menarik nih, teman-teman. Silakan pastikan teman-teman peserta kelas lengkap sudah mengisi link pendaftaran yang sudah dikirim lewat WhatsApp. Kalau belum, boleh kontak admin untuk kemudian memastikan apakah teman-teman status pendaftarannya masih oke, dan kemudian belum dapat broadcast-nya. Lalu kemudian hari Sabtu depan, nah itu ada webinar pengayaan lagi. Masih lanjutan ya. Mungkin bulan lalu teman-teman masih ya apa ya bahasanya ya, bukan terkiwir-kiwir ya, pokoknya wow gitu ya. Ternyata pendidikan seksual untuk anak-anak itu bisa kita sikapi dengan cara demikian. Nah, ternyata di bulan ini Mbak Ella masih ingin mendalami seputar itu, teman-teman. Namun spesifik untuk anak usia 6-10 tahun. Jadi kemarin kan secara general, ini 6-10 tahun bagaimana sih pola atau kemudian apa yang perlu kita pahami bersama sehingga komunikasi menyampaikan tentang pendidikan seksual untuk anak-anak usia 6-10 tahun ini bisa optimal ya. Silakan disiapkan teman-teman semua, siapa tahu bagi buat teman-teman yang menganggap ini sebuah hal yang penting, pastikan tidak terlewat. Lalu, wah ini nih, Parents Club-nya hari Minggu depan ya, FOMO dalam kegiatan homeschooling. Siapa di sini yang FOMO? Aku nggak mau ketinggalan nih, pokoknya selalu kemudian update media sosial dan sebagainya. Nah, gimana nih teman-teman para orang tua ini berbagi mengelola FOMO-nya dalam homeschooling, lalu kemudian wah ini Kak Miki kembali nih ya, di tanggal 24 September akan ada ruang berbagi HSUD. Kalau anak dan ibu sakit, gimana homeschoolingnya? Oke, nanti kita akan sharing dengan Kak Miki yang kebetulan sudah merapat ke tanah air Indonesia, dan ya dilalah kok ya sakit sekeluarga gitu. Jadi beliau akan berbagi mengenai kesehariannya, dan mungkin teman-teman ada yang mau berbagi juga mengenai bagaimana kalau lagi sakit, terus homeschoolingnya bagaimana. Lalu kemudian ada Teens Club. Nah, ini akan membahas tentang hewan-hewan yang unik dan lucu-lucu, hewan-hewan spesial. Jadi teman-teman yang punya anak remaja, nggak harus remaja sih sebetulnya, mana aja Hican ikutan, wah udah keren banget, udah kayak remaja ya. Silakan, yang penting hadir bisa menyimak, bisa mendapatkan manfaat, mau berbagi, monggo silakan hadir di Teens Club. Lalu kemudian, nah ini khusus buat teman-teman kelas lengkap ya yang ada di ruang forum ini ya. Tanggal 28 September akan ada webinar Q&A homeschooling lagi yang tidak direkam ya, yang unrecorded, artinya lah pasti biasanya lebih jeroan lagi tuh yang keluar tuh, dagingnya keluar semua tuh, karena Mbak Lala udah Mama Sar udah nggak pakai filter aja, pokoknya kita sampaikan gitu ya. Nah itu bisa lebih seru tuh ya. Silakan teman-teman hadir di 28 Desember, dan baru nanti hari Jumat 30 September ada penutupan program dari mengasah keterampilan belajar. Rangkaian 14 hari seperti biasa, berarti ada WhatsApp yang perlu dibalas, ada tugas dan sebagainya, silakan dikerjakan, baru nanti teman-teman dianggap lulus untuk kemudian bisa ikut di webinar penutupannya. Oke, wah seru ya. Saya bicara jadwal aja udah sampai hampir 5 menit sendiri nih. Oke, semuanya yang sudah membuka kamera, kita langsung siap-siap foto teman-teman semua. Oke. Saya beri waktu sedikit lagi, 5 detik lagi, 3, 2, 1. Oke, mari kita foto. Pastikan tangan Anda masuk ke dalam kamera supaya kelihatan itu bukan tempelan. Nah, boleh ajak sekeluarga, se-RT sekalian semuanya, teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Cekrek. Cek. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir lagi di ruang berbagi siang hari ini, dan sekali lagi kita berikan aplaus luar biasa buat 70 partisipan, sempat sampai 76. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan tongkol, ikan bawal. Indahnya lautan Indonesia tidak terkatakan. Apapun bentuk dari jadwal, jadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih.